girl, you are so pretty, 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 pretty. Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Feels like you just touching me, trick me, trick me, trick me. 'Cause baby girl, you are so easily pretty. The only reason that I can do. Pemberontakan DITI di wilayah Jawa Barat. Yang pertama ini kita akan menjelaskan latar belakang pemberontakan DITI di wilayah Jawa Barat. Latar belakangnya adalah ketidakpuasan Kartosoewirjo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia yang kala itu masih dibayang-bayangi oleh kehadiran Belanda. Kolonial Belanda ditakutkan akan datang lagi dan menguasai wilayah Indonesia. Perundingan Renville pada tanggal 7 Januari 1948 antara pihak Indonesia dan Belanda juga menimbulkan masalah baru. Dari kubu Kartosoewirjo menganggap keputusan terkait pemberian wilayah Jawa Barat sebagai bagian dari Belanda tidak mencerminkan arti kemerdekaan yang sebenarnya. Bahkan kebijakan tersebut membuat Kartosoewirjo mengklaim Jawa Barat sebagai wilayah independen, bukan bagian Indonesia lagi. Dalam Darul Islam, suatu pemberontakan pada tahun 1955, Civandik ini menerangkan saat itu Kartosoewirjo bertemu dengan Raden Oni dari Laskar Sabilillah di Tasikmalaya. Nah, mereka ini berniat mempertahankan Jawa Barat bersama Laskar Sabilillah dan Hisabilillah. Pada Februari tahun 1948, bentuk di Priangan dengan menetapkan Raden Oni sebagai panglima. Dan penetapan ini terjadi dalam pertemuan di Desa Pangwedusan, Cisayong di Tasikmalaya. Laskar Hisabilillah dan Sabilillah dan juga Gerakan Pemuda Islam Indonesia atau disebut juga GPII hadir di forum tersebut. Upaya pendirian NII di Jawa Barat tercium oleh pemerintah Indonesia. Kartosoewirjo dan kawan-kawan rupanya tidak setuju atau tidak mendapatkan informasi terbaru terkait perkembangan kedaulatan Indonesia. Setelah perundingan Royen dan konversi meja bundar atau disebut juga KMB, tokoh Islam Indonesia Muhammad Natsir yang nantinya itu akan menjabat sebagai Perdana Menteri. Dan ia juga mengaku ditugaskan oleh Presiden Soekarno untuk mengirim surat kepada Kartosoewirjo perihal perkembangan kondisi tersebut. Namun sebutannya dalam buku Muhammad Natsir pada 70 tahun ini kenang-kenangan kehidupan dan perjuangan pada tahun 1978. Surat yang ditulis pada tanggal 4 Agustus 1959 itu tidak sampai di tangan Kartosoewirjo sesuai perkiraan. Selanjutnya itu akan menjelaskan proklamasi Negara Islam Indonesia. Nah, lantaran tidak tahu perkembangan yang terjadi, ketidakpuasan Kartosoewirjo ini akhirnya mencapai puncak. Proklamasi NII sebagai negara pun dikumandangkan di Desa Cisayong, Tasikmalaya pada Jawa Barat pada tanggal 7 Agustus 1949. Isi proklamasi NII ini, Bismillahirrahmanirrahim, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Kami, umat Islam Indonesia, menyatakan berdirinya negara Islam Indonesia, maka hukum yang berlaku atas negara Islam Indonesia ialah hukum Islam. Demikian bunyinya, lalu ditutup dengan takbir dan tanda tangan Kartosoewirjo. NII dalam maklumat pemerintahan No. 11 atau 7 menuliskan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1949 atau Hari Kemerdekaan Indonesia, masa kehidupan bangsa Indonesia, Kartosoewirjo telah menetapkan langkahnya untuk mengklaim seluruh wilayah Indonesia sebagai kekuasaan NII. Sahabat masa remaja, Soekarno ini merangkai konsep bentuk dan tanda tangan Kartosoewirjo. NII dalam maklumat pemerintahan No. 11 atau 7 menuliskan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1949 atau
Hari Kemerdekaan Indonesia, masa kehidupan bangsa Indonesia, Kartosuwiryo telah menetapkan langkahnya untuk mengklaim seluruh wilayah Indonesia sebagai kekuasaan TNI. Sahabat masa remaja, Soekarno ini merangkai konsep bentuk dan sistem pemerintahan baru dengan dirinya sebagai imam negara. Tokoh DITI di wilayah Jawa Barat ada beberapa selain Kartosuwiryo yang mengklaim sebagai imam negara. Kesemuanya menjabat di TNI yang baru diproklamasikan pada 7 Agustus 1949. Wakil imam yang diisi oleh Karman, Menteri Dalam Negeri, dijabat oleh Sanusi Patra Wijaja, sedangkan Menteri Penerangan diduduki oleh Zaza Arsyad. Terakhir ada beberapa posisi menteri lagi seperti Menteri Keuangan atau Udin Kartasasmita, Menteri Pertahanan Raden Oni, dan Menteri Kehakiman atau Ghazali Tusi. NI ini bertahan belasan tahun dengan cara gerilya di hutan-hutan di tanah Sunda untuk mempertahankan diri dari kejaran milik Republik Indonesia. Namun, gerakan NI ternyata juga meresahkan masyarakat, dan dikutip dari tulisannya Irfan Teguh yang berjudul Digorok Gerombongan Kesaksian Kekejaman DITI di Bandung, yang mengangkat kesaksian warga bernama Emeh. Emeh ingat betul bagaimana ia dan warga lainnya hampir setiap hari harus menyediakan nasi untuk orang-orang di DITI. Mereka juga seringkali diperlakukan kasar oleh anak-anak buahnya atau anak-anak buah Kartosuwiryo. Selanjutnya itu aku akan menjelaskan di akhir pemberontakan DITI di wilayah Jawa Barat. Dan Kartosuwiryo NITI ternyata bukan hanya berperang melawan TNI, tetapi juga bertindak semena-mena kepada masyarakat. Akhirnya mulai timbul perasaan curiga di antara para ulama, pemerintah, dan masyarakat, sehingga menimbulkan fitnah. Dan juga menganggapi masalah ini, maka dibentuklah Badan Musyawarah Alim Ulama yang bertugas untuk memantau pergerakan DITI Kartosuwiryo. Yang hal itu dilakukan untuk membantu pemerintah Indonesia dalam upaya menyelesaikan pemberontakan DITI di wilayah Jawa Barat. Pada tanggal 4 Juni tahun 1962, upaya penyelesaian pemberontakan DITI di wilayah Jawa Barat dilakukan oleh militer Indonesia, yakni melalui Operasi Pagar Betis. Operasi tersebut berhasil menangkap para anggota DITI beserta jajaran peningginya. Mereka ditangkap termasuk sang imam atau Kartosuwiryo berdasarkan keputusan pengadilan Mahkamah Darurat Perang atau disebut juga Mahad per tanggal 16 Agustus 1962, Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati karena telah memberontak terhadap pemerintah Indonesia. Pada tanggal 5 September juga 1962, Kartosuwiryo dibawa ke salah satu pulau di Kepulauan Seribu atau dekat Teluk Jakarta. Ia dieksekusi setelah sehari sebelumnya dan dikabulkan permintaan terakhirnya untuk bertemu keluarga. Pada tepat pukul 5 waktu 50 WIB, Kartosuwiryo dihukum mati, dan itulah akhir pemberontakan DITI di wilayah Jawa Barat. Terima kasih, sekian. Only reason that these faces can fight is cause I thought that you were like it. I'm only gone for the sake of our sides. Because I want